Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua selalu diberi rahmat, berkah, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dengan pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perlu kami perkenalkan, nama saya DRS Masrukin MA, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Jadi saya sangat senang bisa bertemu dengan pemirsa yang budiman pada kesempatan ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi kajian tentang jihad melawan hawa nafsu. Perlu diketahui bahwa ketika manusia ini akan melakukan perbuatan baik, pasti ada halangan dan rintangan. Di antara halangan dan rintangan yang diberikan kepada manusia untuk melakukan baik, di antaranya adalah setan. Tetapi di bulan Ramadan ini, Nabi mengatakan setan sudah dibelenggu. Ini artinya berarti setan tidak menggoda lagi selama Ramadan. Tapi nyatanya kok ada orang yang terkadang masih menuruti hawa nafsu, enggan berbuat baik, bahkan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Itu apa sebenarnya yang menyebabkan? Ternyata yang menyebabkannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsulah yang tetap menggoda manusia untuk mengajak kepada hal-hal yang buruk atau yang negatif, meskipun di bulan Ramadan. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana cara untuk berjihad melawan hawa nafsu itu. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk berjihad melawan hawa nafsu adalah dengan cara meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takut itu yang akhirnya menyebabkan kita ini tidak berani menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan mengajak kepada keburukan-keburukan. Tapi kalau rasa takut itu tinggi, maka kita ini akhirnya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang negatif, bahkan yang menyimpang dari kebenaran itu akan urung, akhirnya gagal karena punya rasa takut. Dan rasa takut itu adalah sumber utama untuk bisa memerangi hawa nafsu. Bahkan sebelum kita ini memerangi hawa nafsu, maka rasa takut kepada Allah itu harus didahulukan. Dan itulah kunci untuk mencapai kesuksesan, bahkan kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya
terus kemudian dia mencegah hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat tinggalnya. Dari firman Allah ini menunjukkan bahwa jadi ada perasaan takut kepada Allah, itu adalah hal yang pokok dan prinsip untuk bisa menahan keinginan hawa nafsu itu. Dan untuk menumbuhkan kita ini muncul rasa takut kepada Allah, otomatis kita harus mengenal Allah itu sendiri. Bahwa Allah itu sangat baik kepada kita selama ini. Mestinya harus kita syukuri, kita harus mentaati, kita harus mengikuti apa yang diinginkan, bukan malah melawan apa yang ditentang, apa yang dilarang. Karena Allah itu pemilik, penguasa di hari kiamat, penentu. Kalau sampai kita ini seenaknya sendiri menuruti hawa nafsu, sementara mengabaikan Allah yang punya kuasa, termasuk kuasa Yaumaddin, hari kiamat, maka kita ini akhirnya akan sengsara di sana. Makanya takut kepada Allah itu penting. Termasuk di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan ya, bahwa orang yang akhirnya menjadi makhluk terbaik, terus berikutnya mendapatkan balasan yang hebat, mulia di sisi Allah, yaitu surganya, itu ternyata adalah karena mereka itu punya khosyah rabbah, takut kepada Tuhannya. Sebagaimana firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyia rabbah. Barang siapa orang yang mau beriman dan beramal soleh, maka dia itulah sebaik-baik makhluk Allah. Dan balasan untuk mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka juga ridho atas pemberian Allah. Dan itu semua adalah bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, jadi untuk mendapatkan surga derajat sebagai makhluk yang terbaik, termasuk mendapatkan ridho, itu ada perasaan takut. Kalau ada perasaan takut kepada Allah, itu juga akan bisa meredam keinginan hawa nafsu. Yang kedua, ternyata untuk bisa memerangi hawa nafsu adalah dengan cara kita ini perlu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Saya tidak menuruti hawa nafsu, karena pada dasarnya nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Di sini menunjukkan bahwa yang mendapatkan rahmat dari Allah lah, nafsu itu menjadi terkendali. Untuk itu hendaknya kita selalu mencari rahmat dari Allah, supaya kita bisa meredam hawa nafsu yang mengajak keburukan. Sehingga kita ini dijauhkan dari keinginan nafsu yang mengajak kepada penyimpangan yang negatif, termasuk hal-hal yang mencelakakan diri kita sendiri. Jadi itu semua adalah karena mendapatkan rahmat dari Allah. Caranya apa untuk mendapatkan rahmat dari Allah? Yaitu dengan memperbanyak ibadah, dengan
dengan puasa. Termasuk kenapa pemuda ini yang belum nikah disuruh nikah, ternyata dengan puasa. Kalau yang tidak mampu, hendaknya dengan puasa. Ya. Ternyata puasa itu bisa mengendalikan diri. Awaddu lil basari wasonu lil fard. Jadi dengan puasa itu adalah bisa mengendalikan diri. Atau dalam hadis dikatakan fa'innahu wija, ya, malah ya. Mohon maaf tadi, fa'innahu wija. Puasa itu sebagai benteng. Benteng untuk mengendalikan diri dari perbuatan yang buruk, termasuk keinginan nafsu yang jelek. Yang terakhir, yang perlu kita ketahui, agar kita ini bisa memerangi hawa nafsu adalah ketika kita ini mendapatkan burhan. Apa itu burhan? Burhan itu adalah peringatan. Bahwa peringatan itu penting. Ya. Termasuk untuk mendapatkan peringatan saat kita akan melakukan perbuatan buruk, itu adalah saat-saat yang penting. Dan itu caranya diantara untuk mendapatkan peringatan, kita membiasakan untuk berbuat baik dengan tulus ikhlas. Jadi kita ini membiasakan diri untuk selalu berbuat baik. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, akhirnya suatu saat ada keinginan untuk berbuat buruk, nanti pasti ada peringatan. Itu tidak baik, itu tidak cocok untuk kamu. Hal itu sebagaimana itu yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu diajak ya ibu angkatnya Zulaikha di dalam suatu kamar yang tidak ada orang lain kecuali berdua, Yusuf dan Zulaikha ini. Pintunya dikunci, ternyata di dalam situ Ibu Zulaikha mengajak untuk berbuat serong, yaitu berbuat zina. Dikatakan bahwa walaqad hammat bihi wa hamma biha laula aman ra'a burhana rabbi. Zulaikha itu sangat berkeinginan untuk menuruti nafsunya. Demikian juga Yusuf juga sama. Sangat berkeinginan untuk menuruti nafsunya. Seandainya Nabi Yusuf itu tidak mendapatkan burhan dari Tuhannya. Jadi burhan itu peringatan. Di dalam tafsir diterangkan bahwa ketika akan menuruti hawa nafsu, Nabi Yusuf itu diperlihatkan wajah ayahnya. Seakan-akan ayahnya itu kecewa seandainya Yusuf itu terus menuruti hawa nafsunya. Bahkan dikisahkan ayahnya itu seakan-akan menggigit jarinya. Jadi jarinya digigit menunjukkan rasa kecewa. Diperlihatkan itu seakan-akan nampak di depan matanya, sehingga karena ada peringatan seakan-akan melihat ayahnya, akhirnya Nabi Yusuf mengurungkan niatnya. Nafsunya tidak dituruti karena ada peringatan semacam itu. Terus kemudian Nabi Yusuf berbalik arah dan menuju ke pintu, tapi terus ditarik bajunya dari belakang sehingga sobek. Lah, menghindari perbuatan buruk karena tidak menuruti hawa nafsu itu adalah karena ada peringatan. Lah itulah namanya burhan. Ini artinya bahwa burhan peringatan itu sangat penting untuk membentengi diri di saat-saat tertentu, maka orang akhirnya tidak jadi untuk menuruti hawa nafsu. Ini pesan kepada orang tua. Ya. Hendaknya orang tua itu juga selalu memberi peringatan kepada anaknya. Jadi ketika saat-saat berdua dengan anaknya, orang tua mengingatkan, kamu kalau nanti di sana jangan lupa sholat.
jangan lupa tetap jujur, jangan lupa kamu ini tetap menjaga diri, jangan terlibat hal-hal yang buruk, jangan menuruti nafsu kesenangan semata, karena hidup bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ternyata peringatan dari orang tua terkadang di saat anak itu ingin menuruti hawa nafsu, akhirnya itu kalau ingat adanya burhan dari orang tua yang pernah disampaikan, menjadi benteng kepada anak sehingga tidak menuruti keinginan hawa nafsunya itu. Jadi burhan itu penting, termasuk untuk guru juga begitu, memberi pesan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak senonoh. Juga demikian, seorang istri hendaknya juga membentengi suaminya, jangan sampai terlibat hal-hal yang buruk, termasuk jangan sampai korupsi. Nah, itu penting, peringatan, dan itulah burhan. Itu adalah di antara cara untuk membentengi hawa nafsu. Setelah burhan, di antara untuk bisa melawan hawa nafsu lagi adalah hendaknya kita ini menjaga pergaulan. Artinya jangan sampai bergaul dengan lingkungan yang buruk. Artinya lingkungan yang suka menuruti hawa nafsu. Misalnya yaitu minum-minuman keras, lingkungan, kemudian judi, lingkungan omongan yang buruk, termasuk lingkungan kerja yang tidak kondusif, artinya tidak punya etos kerja yang baik. Nah, itu akan mempengaruhi kita. Jadi lingkungan sangat penting untuk menentukan bisa tidaknya untuk melawan hawa nafsu. Jadi lingkungan yang baik itu sangat mendukung supaya kita ini bisa mencegah hawa nafsu, karena merasa malu, perasaan malu dengan teman, dengan lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk bisa memerangi hawa nafsu. Sementara kalau memang lingkungannya jelek, maka sangat dipastikan mudah terpengaruh untuk mengikuti hawa nafsu, dan kecil sekali ya orang bisa bertahan di lingkungan yang buruk. Termasuk diantara cara untuk bisa melawan hawa nafsu adalah dengan cara memohon kepada Allah, karena penentu semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh supaya kita dijauhkan dari godaan hawa nafsu. Di antaranya adalah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ati nafsi zakkahu wa taqwahu. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini menjadi jiwa atau nafsu yang suci dan bertakwa. Karena apa? Karena ternyata nafsu itu di dalam Al-Quran disebutkan, itu kalau disucikan, artinya dijauhi dari hal-hal yang buruk, maka akan menjadi beruntung. Termasuk kalau kita arahkan kepada ketakwaan, kita ini akan menjadi berbahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu dan penyempurnaannya. Dan kami telah mengilhamkan, memberikan kepada nafsu itu arah keburukan dan arah ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hawa nafsu, dan sungguh rugi dan kecewa orang
yang selalu menuruti hawa nafsunya. Dari sini menunjukkan bahwa kita ini perlu mengarahkan nafsu supaya selalu suci, artinya terjauh dari hal-hal yang negatif, terus kemudian kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Yang positif itulah namanya takwa. Dan kunci keberhasilan itu ternyata pada kita ini bisa mengarahkan nafsu untuk hal-hal yang positif. Makanya tadi doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ati nafsi zakkaha wa taqwaha. Ya Allah, berilah jiwaku itu akan kesuciannya dan ketakwaannya. Di sini menunjukkan bahwa jadi mensucikan diri dengan tidak menuruti hawa nafsu itu penting. Itulah kunci kemenangan, kunci kesuksesan dan kunci kebahagiaan. Sementara kalau membiarkan nafsu tetap kotor, tetap kita biarkan itu untuk mengikuti hal-hal yang buruk dan negatif, niscaya akhirnya akan merugi, akan kecewa di hari kemudian. Jadi dari apa yang saya sampaikan sejak awal tadi dapat disimpulkan bahwa cara untuk berjihad atau memerangi hawa nafsu itu yang pertama adalah hendaknya kita itu yakin bahwa hanya nafsu yang diberi rahmat oleh Allah itu yang akan selamat, yang akan mengajak kebaikan. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai macam ibadah, ya, termasuk puasa, sholat, ngaji, tadarus, berzikir, dan lain sebagainya. Yang kedua, supaya kita dijauhkan dari keinginan hawa nafsu yang buruk, hendaknya kita selalu mengingat ya, akan ancaman Allah bagi orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Itulah yang perlu kita munculkan adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takut kepada Allah itu harus kita pupuk terus supaya kita bisa memerangi hawa nafsu. Dan Allah berjanji tadi ya, bagaimana yang pernah saya sampaikan, siapa yang punya rasa takut akan kedudukan Tuhannya dan akhirnya mencegah hawa nafsu, maka surga tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah dengan kita ini harus peka terhadap adanya burhan. Burhan itu peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah bisa melalui orang tua, bisa istri, bisa teman, atau kadang-kadang ada dengan suara-suara. Itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jangan lupa supaya dijauhkan dari godaan hawa nafsu adalah hendaknya kita ini memohon kepada Allah dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita bisa memerangi hawa nafsu, akhirnya kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah, dan akhirnya menjadi ahli surga insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan ya. Semoga ini memberi manfaat khususnya kita yang ingin untuk mencari ridha Allah, ingin dicintai Allah, untuk mendapatkan barokah yang terbesar khususnya dalam menjalankan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan tahun ini. Sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.